Majapahit disebut kerajaan terbesar Nusantara. Tapi ada satu wilayah yang gagal mereka tundukkan sampai akhir, yaitu Sunda. Ironisnya, setelah Raja Sunda tewas, Putri Sunda bunuh diri, dan darah mengalir di lapangan Bubat, Majapahit tetap gagal menguasai Sunda. Jadi siapa sebenarnya yang menang dalam tragedi paling kontroversial dalam sejarah Nusantara? Kalau kita bicara kerajaan terbesar Nusantara, banyak orang langsung menyebut Majapahit. Kerajaan yang wilayah pengaruhnya konon membentang sangat luas. Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga wilayah timur Nusantara. Tetapi ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Jika Majapahit begitu besar, mengapa Sunda tidak pernah benar-benar tunduk? Bahkan setelah tragedi Perang Bubat yang menewaskan keluarga kerajaan Sunda. Hari ini kita akan membedah, mengapa Sunda begitu penting, apa usaha Gajah Mada menundukkan Sunda, mengapa strategi militer tidak berhasil, benarkah ada ribuan kapal dalam Bubat, mengapa pernikahan berubah jadi perang, dan mengapa kemenangan Majapahit justru berubah menjadi kegagalan politik. Siapkan kopi kalian. Karena kisah ini jauh lebih rumit daripada sekadar perang. Tahun 1350-an, Majapahit sedang berada di puncak kejayaan. Raja Hayam Wuruk naik tahta. Di sampingnya berdiri Mahapatih Gajah Mada, yang namanya sangat terkenal karena Sumpah Palapa. Dalam Pararaton disebutkan bahwa ia bersumpah tidak akan menikmati palapa sebelum Nusantara dipersatukan. Namun sejarawan modern memberi catatan penting. Kita tidak boleh membayangkan Nusantara versi Majapahit seperti negara modern. Banyak wilayah bukan dikuasai langsung. Sebagian hanya hubungan dagang, pengaruh politik, pengakuan simbolis, hubungan upeti atau aliansi. Artinya peta Majapahit yang sering beredar di internet tidak selalu berarti seluruh wilayah itu dijajah langsung. Dan di Pulau Jawa sendiri masih ada kerajaan besar yang independen. Kerajaan Sunda. Pertanyaan berikutnya, mengapa Sunda begitu penting? Jawabannya bukan sekadar wilayah, tetapi ekonomi. Kerajaan Sunda menguasai wilayah Jawa Barat dan memiliki akses ke jalur perdagangan penting. Pelabuhan-pelabuhan di wilayah Sunda terhubung dengan jalur perdagangan internasional. Pedagang dari India, Tiongkok, Asia Tenggara berinteraksi melalui jalur tersebut. Selat Sunda merupakan salah satu jalur strategis. Menguasai pengaruh atas Sunda berarti memperbesar kendali perdagangan. Dan perdagangan pada masa itu adalah sumber kekuatan. Semakin besar perdagangan, semakin besar pajak, kekuatan politik, dan kemampuan membiayai tentara. Kalau begitu mengapa Majapahit tidak langsung menyerang? Karena perang tidak sesederhana mengirim pasukan. Majapahit berada di Jawa Timur. Sementara Sunda berada di Jawa Barat. Di antara keduanya, pegunungan, sungai, dan hutan. Pasukan besar memerlukan makanan, persediaan transportasi, senjata, dan pengganti personel. Semakin jauh medan perang dari pusat kerajaan maka semakin mahal biayanya. Selain itu Sunda memiliki kekuatan sendiri. Mereka bukan kerajaan kecil. Karena itu Gajah Mada kemungkinan memilih kombinasi strategi, tekanan politik, pengaruh ekonomi, hubungan diplomatik, dan perkawinan politik. Sebelum masuk ke Bubat, kita harus bicara sumber sejarah. Karena banyak orang mengira seluruh kisah ini 100% pasti. Padahal tidak. Ada beberapa sumber utama. Pertama, Pararaton. Pararaton ditulis setelah masa Majapahit dan memuat kisah raja-raja Singhasari dan Majapahit. Kedua, Kidung Sunda. Ini sumber yang paling rinci menceritakan Bubat.
Tetapi Kidung Sunda adalah karya sastra. Karena itu unsur dramatis bisa saja muncul. Ketiga, Carita Parahyangan. Sumber Sunda yang juga menyebut peristiwa terkait. Menariknya, Nagara Kretagama karya Empu Prapanca tidak menyebut perang Bubat. Disinilah perdebatan muncul. Mengapa? Apakah peristiwa itu aib? Apakah sengaja tidak dicatat? Ataukah ada alasan lain? Sebelum lanjut ke bagian paling panas dalam kisah ini, kalau kalian suka pembahasan sejarah mendalam seperti ini, jangan lupa subscribe ke channel Obrolan Haris. Karena di sini kita tidak cuma menceritakan sejarah. Kita membedah apa yang tersembunyi di balik sejarah. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang mengubah segalanya. Menurut berbagai sumber, Hayam Wuruk tertarik kepada Dyah Pitaloka, putri Sunda. Bagi Sunda, ini sangat menguntungkan. Karena pernikahan antar kerajaan berarti hubungan setara. Tetapi ada kemungkinan Gajah Mada melihat peluang lain. Bukan sekadar pernikahan, melainkan alat politik. Jika Dyah Pitaloka diberikan sebagai tanda tunduk maka Sunda akan berada di bawah Majapahit. Inilah inti konflik. Bagi Sunda, pernikahan adalah hubungan setara. Bagi Gajah Mada, kemungkinan menjadi simbol penundukan. Dua pandangan ini bertabrakan. Tahun 1357, Raja Sunda datang bersama rombongan. Mereka tidak datang untuk perang. Mereka datang untuk menikahkan putri kerajaan. Tetapi di lapangan Bubat situasi berubah. Tuntutan politik muncul. Prabu Linggabuana menolak. Bagi kerajaan Sunda, kehormatan lebih penting daripada hidup. Ketegangan meningkat. Negosiasi gagal. Perang pecah. Tetapi ini bukan perang besar seperti film kolosal. Kemungkinan besar ini bentrokan antara rombongan kerajaan Sunda melawan kekuatan Majapahit di pusat kerajaannya. Hasilnya dapat ditebak. Raja Sunda gugur. Bangsawan gugur. Pengawal gugur. Menurut kisah populer, Dyah Pitaloka memilih Belapati. Benarkah ada ribuan kapal? Ini salah satu klaim yang sangat populer. Kadang ada cerita tentang ribuan kapal perang. Tetapi masalahnya, bukti sejarahnya lemah. Para raton tidak memberi angka besar. Kidung Sunda juga tidak memberi gambaran armada perang raksasa. Kalau tujuan awal rombongan adalah menghadiri pernikahan, mengapa membawa armada invasi? Kemungkinan lebih masuk akal, rombongan datang dengan kapal pengangkut kerajaan dan pengawal. Jadi cerita ribuan kapal kemungkinan berkembang dari dramatisasi kisah di masa berikutnya. Nah, sekarang pertanyaan terbesar, mengapa setelah Bubat Majapahit tetap gagal menguasai Sunda? Alasan pertama, yang kalah di Bubat bukan seluruh negara Sunda. Yang kalah adalah rombongan kerajaan. Pusat pemerintahan Sunda masih ada. Struktur negara masih ada. Alasan kedua, tidak ada bukti administrasi kuat bahwa Jawa Barat berubah menjadi wilayah langsung Majapahit. Kalau ditaklukkan penuh biasanya ada prasasti, pejabat, sistem pajak, dan administrasi baru. Tetapi bukti semacam itu sangat terbatas. Alasan ketiga, diplomasi hancur. Kalau pernikahan berhasil mungkin hubungan politik baru terbentuk. Tetapi setelah Bubat, hubungan berubah menjadi luka sejarah. Alasan keempat, biaya invasi besar. Menyerang Jawa Barat secara penuh akan menghabiskan sumber daya besar. Apakah ini kesalahan Gajah Mada? Ini pertanyaan yang diperdebatkan hingga sekarang. Ada yang melihat Gajah Mada sebagai pemersatu Nusantara. Ada juga yang melihat Bubat sebagai ambisi yang terlalu jauh. Tetapi yang menarik, setelah Bubat posisi Gajah Mada melemah.
Beberapa tahun kemudian pengaruhnya menurun. Apakah Hayam Wuruk kecewa? Kita tidak punya bukti langsung. Tetapi banyak sejarawan menduga tragedi Bubat memengaruhi hubungan politik internal Majapahit. Perang Bubat menunjukkan satu pelajaran penting. Kekuatan militer tidak selalu berarti kemenangan politik. Majapahit mungkin menang di medan konflik, tetapi mereka gagal mendapatkan apa yang sebenarnya dicari, pengaruh yang stabil atas Sunda. Dan mungkin inilah ironi terbesar dalam sejarah Nusantara. Dalam usaha menyatukan Nusantara, muncul salah satu luka politik terbesar di Pulau Jawa. Kalau kalian suka pembahasan sejarah mendalam seperti ini, jangan lupa subscribe sekarang ke channel Obrolan Haris. Aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan pembahasan sejarah Nusantara lainnya. Dan tulis di kolom komentar, menurut kalian, apakah Perang Bubat merupakan kesalahan Gajah Mada, atau konflik ini memang tidak bisa dihindari? Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Saya Ken Utami, pamit. Salam.